Selamat pagi saudari dan saudara yang terkasih. Selamat pagi Romo. Hari ini minggu biasa ke-21 kita mendapatkan bacaan Injil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Sebenarnya ada dua pesan yang bisa kita renungkan, tapi saya tertarik mengambil satu pesan saja. Pesan yang pertama itu tentang siapakah aku bagimu. Pesan yang kedua adalah Yesus kepada Petrus mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Saya lebih tertarik yang mengambil siapakah aku bagimu. Konteksnya ini adalah Yesus tiba di Kaisaria Filipi. Lalu Yesus berjumpa dengan para murid. Lalu Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Jadi Yesus ingin kembali membuat penegasan. Jangan-jangan mereka itu tidak memahami siapa dirinya. Sudah bersama-sama, tapi kok nggak paham. Seperti saya bersama Anda, nanti September itu genap 1 tahun. Suatu hari saya mau tanya pada Anda, siapakah aku? Semoga Anda paham. Halo? Jangan-jangan udah setahun tapi nggak paham gitu ya. Kira-kira begitu. Nah ini Yesus bertanya. Dan betul, ternyata ketika Yesus bertanya siapakah aku? Mereka malah mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, ada yang mengatakan Elia. Lalu ada yang bilang, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tuh kan, semuanya nggak jelas. Masih tebak-tebak buah manggis. Kata orang Yohanes Pembaptis, kata orang Elia, kata orang Yeremia. Mereka nggak ada pengenalan yang sungguh-sungguh. Lalu Yesus akhirnya berpaling, walaupun Petrus ada di antara mereka. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus tiba-tiba menjawab, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Nah tuh lagi jawab. Tiba-tiba jawabannya lain daripada yang lain. Lalu akhirnya Yesus berkata, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di sorga. Jadi kalau mereka referensinya masih kata orang, Simon Petrus itu dibisiki oleh Bapa di sorga. Dia bukan Yohanes Pembaptis, dia bukan Elia, dia bukan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bisikannya itu menembus ke Petrus dari Allah Bapa sendiri. Yang merasuk di hati, lalu mengatakan lewat mulut, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Lalu akhirnya Yesus mengatakan lagi kepada Petrus, Petrus, akan kudirikan jemaatku dan akan kuberikan kunci kerajaan surga. Maka Petrus sering juga disebut pemegang kunci kerajaan. Ya. Berarti kalau ada kuncinya, surga ada pintunya enggak? Saya tidak ingin membahas itu, tapi saya ingin membahas tentang pengenalanku kepada Yesus itu bagaimana. Saya lebih tertarik itu. Seandainya ada orang yang berkata kepada kita, mereka membawa gelas, lalu di gelas itu ada air, lalu mengatakan kepada kita, air ini segar, air ini menyehatkan, jangan cepat-cepat percaya. Itu kan kata dia, betul nggak? Lebih baik supaya kita tahu betul-betul bahwa air itu segar dan menyehatkan, ambil air itu, lalu minum sendiri. Sampai kita
dalam beberapa menit memang bisa mengatakan, iya, aku merasakan air ini segar. Dan dalam beberapa menit kemudian aku merasakan setelah minum ini aku bersemangat, berarti menyehatkan. Jadi jangan percaya 100% apa kata orang, tapi rasakan sendiri. Itu ibarat kata beginilah. Yesus itu bukan Yesus pengetahuan. Kita mah udah tahu dari guru agama kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Tuhan. Kita harus lain. Rasakan sendiri. Kenalilah Yesus itu dalam hidup kita. Karena di akhir dari perikop ini dikatakan begini. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Jadi Pala Yesus melarang supaya apa? Orang itu mengenali dan merasakan sendiri. Bukan apa kata orang. Seandainya hari ini yang hadir di sini saya kasih kertas. Lalu saya kasih ballpoint. Lalu saya memberi perintah dalam 5 menit. Setelah itu dikumpulkan, tuliskan siapakah Yesus bagiku. Lalu setelah itu kertas saya kumpulkan. Ya ballpointnya hadiah lah. Bisa dibawa pulang. Lalu saya baca pertanyaannya. Kalau yang hadir di sini misalnya 500 orang. Berbeda-beda nggak jawabannya? Berbeda-beda. Itu artinya sejauh aku mengalami dalam kehidupanku, Yesus adalah. Saya waktu frater itu pernah mengajar pendalaman iman di SMA Asisi Tebet. Jadi saya tinggal di Cempaka Putih, lalu mengajar di SMA Asisi Tebet, naik bis, metro mini, jalan kaki. Buat saya itu menyenangkan sebagai frater ketemu anak SMA ya. Lalu boleh memberi pendalaman iman. Tapi di salah satu sesi pendalaman iman saya adalah saya tidak mengajar tapi saya memberi kertas. Mereka bolpen udah punya sendiri. Saya kasih kertas HVS kosong. Tolong tuliskan pengalamanmu. Sampai akhirnya di dalam kalimat terakhir adalah menurut aku setelah aku mengalami ini semua, Yesus bagiku adalah. Itu 1 jam saya beri waktu untuk menulis itu. Sampai saya ngomong, sudah selesai? Belum. Wah, mereka berarti masih asik. Sampai bolak-balik. Sampai ada yang minta tambah kertas. Dan seperti biasa bagian akhir saya selalu ngomong, selesai nggak selesai dikumpulkan. Betul kan? Itulah kalimat guru yang sering kita dengar. Sampai di rumah itu asik banget saya baca di kamar. Ceritanya beragam, anak SMA. Dia mencoba mengenali dan merasakan Yesus di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya rumusannya itu beragam. Siapakah Yesus bagi dia? Ada yang mengatakan Yesus adalah penyembuhku. Setelah dia cerita tentang sakitnya udah kesana kemari. Lalu akhirnya dia minta tolong kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan. Akhirnya kesimpulannya Yesus penyembuhku. Ada yang bilang oh, Yesus adalah pendengar yang baik ya. Dia kayaknya udah ngobrol sama siapapun orang malas untuk mendengarkan dia. Tapi Yesus mau setia mendengarkan aku. Walaupun mungkin obrolanku itu aja dan banyak keluhan. Sampai akhirnya kesimpulannya Yesus adalah pendengar yang baik bagiku. Ada yang mengatakan Yesus adalah sahabatku. Karena dia merasa gak ada sahabat yang sejati. Dan akhirnya dia mengatakan satu-satunya sahabat sejati adalah Yesusku. Macam-macam itu membuat saya itu wah senang banget. Ternyata dari 30 murid ada 30 cerita yang isinya Yesus bagiku. Penolongku, penyembuhku, sahabatku,
pendengar yang baik. Enggak seperti rumusan umum, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang juga ngomong begitu, betul gak? Nah, semoga kita bisa mencecap, mengenali, dan merasakan Yesus sendiri. Bukan apa kata orang. Kalau ibarat refren Mazmur itu begini. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecap sendiri, jangan orang lain yang suruh mencecap. Lalu kita akhirnya diceritakan bahwa kalau kita mengecap Tuhan itu sedap. Enggak, kecap sendiri. Tuhan itu memang sedap dalam pengalaman hidup berimanku. Amin. Amin. Nah, mungkin pantun kecil ini bisa merangkum renungan kita. Kalau bagus bilang, legit gurih si buah keladi. Keladi dibeli di warung Bu Iin. Kenali Yesus secara pribadi. Bukan Yesus menurut orang lain.